Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Kembali, mari kita tetap setia dalam retret agung kita ini. Kita diajak untuk selalu melakukan perintahnya dengan berbagi hidup. Kita bertobat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Dalam kisah Injil hari ini kita mendengar kisah tentang anak yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, anak ini tidak hilang, dia tersesat. Anak ini sebenarnya anak yang kurang ajar. Dia meminta harta sebelum orang tuanya meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini ada 2 orang anak yang tinggal bersama bapaknya. Yang bungsu meminta hartanya lalu pergi memboroskan hartanya. Yang sulung tetap setia di rumah bapaknya. Tapi dari kedua anak ini mereka sama-sama berdosa. Yang bungsu meminta harta lalu foya-foya, habislah uangnya. Dia meminta harta sebelum orang tuanya meninggal. Dalam tradisi Jawa itu anak yang kurang ajar. Lalu dia menggunakan harta yang diberikan dengan berfoya-foya. Sedangkan yang sulung, dia tinggal bersama bapaknya, tapi dia tidak menyadari bahwa semua yang bapaknya miliki adalah miliknya. Mari kita belajar dari sikap anak bungsu. Dia berdosa, dia menyadari kesalahannya, dia merendahkan diri. Aku pergi ke rumah Bapa menjadi pelayan, bukan menjadi anak. Tapi dengan kesadaran ini dia bangkit. Dia tidak duduk dalam dosa lagi. Dia bangkit lalu dia pulang ke rumah bapaknya. Proses inilah yang penting. Dia berdosa, iya. Tapi dia punya niat dan tidak sekedar niat, tapi dia bangkit untuk berjalan kembali melakukan pertobatan. Dia pulang ke rumah bapaknya. Dan dari niat baik ini, bapaknya punya hati yang berbelas kasih. Dia tidak menjudge anaknya, tapi dia merangkul anak. Dia berlari, dia tidak menunggu anaknya. Wow, hati Bapa yang baik. Hati Bapa yang sungguh luar biasa yang patut kita teladani dalam hidup kita. Kebiasaan kita adalah menjudge orang. Kebiasaan kita melihat kelemahan dan dosa-dosa orang. Bapa ini hati yang berbelas kasih. Dan dia berbelas kasih terhadap anak sulungnya. Anak sulung ini yang tidak menyadari. Dia membanding-bandingkan hidupnya dengan adik bungsunya. Maka dia tidak bahagia. Kebencian ada dalam dirinya. Bapaknya mengajarkan pengampunan kepada anak sulung. Anakku, engkau selalu ada di sampingku. Saya tahu itu. Dan semua yang saya miliki ini punyamu. Mari kita masuk. Jangan hanya di luar. Jangan hanya menjudge saudaramu. Dia hilang dan ditemukan kembali. Dia telah mati dan hidup kembali. Mari bersuka cita. Karena dia juga berjuang untuk berubah dan baik seperti dirimu. Mari kita lakukan itu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya menjadi anak bungsu atau anak sulung. Tapi kita belajar dari kedua pribadi ini yang mempunyai sisi baik dan buruk dalam hidup. Lalu kita mengambil langkah pertobatan karena kita disadarkan oleh belas kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Bantulah kami untuk dalam masa Prapaskah ini mengubah hidup kami. Menyadarkan kami dalam retret agung ini bahwa kami hanya debu di tangan-Mu. Ada begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Bantulah kami untuk mengambil langkah pertobatan, bertobat dan kembali kepadamu, agar kami boleh dirangkul dengan hati-Mu yang berbelas kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari sikap melihat kelemahan orang, menjudge orang, tapi merangkul setiap orang, agar mereka pun boleh merasakan hati-Mu yang berbelas kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh mengajarkan kami untuk mengampuni. Firman-Mu mengajarkan kami hati yang luar biasa baiknya yang harus kami tebarkan bagi sesama. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu.
Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.